Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handoko dari program studi PJJ Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas IFET Semarang. Yang pertama, yaitu dari pengertian bengkel atau laboratorium tadi, ya, ada yang pertama menurut GUT 1977. Bengkel merupakan ruang atau tempat yang digunakan untuk berlangsungnya sistem instruksional praktik bagi mahasiswa dan praktikal. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2010, menerangkan definisi bengkel adalah tempat untuk berlatih serta melakukan kegiatan dengan arah dan tujuan yang jelas. Dan yang ketiga, yaitu menurut Yoto 2014, ya, menyatakan bahwa bengkel atau laboratorium merupakan ciri khusus pada sekolah kejuruan. Ini bengkel, pengertian bengkel itu yang terakhir itu, ya, ciri khusus pada sekolah kejuruan. Berarti selain sekolah kejuruan, ya, itu tidak ada. Terus selanjutnya, ini tadi dari pengertian bengkel. Yang selanjutnya yaitu ada persyaratan utama bengkel atau laboratorium untuk bengkel. Ya. Persyaratannya yang pertama ada keamanan. Ya. Keamanan bengkel atau laboratorium dirancang untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan penghuni yang berpotensi bahaya yang digunakan di bengkel yang berbeda meliputi bahan kimia, bahan radioaktif, dan infeksi biologis. Kemudian yang kedua, ya, kenyamanan. Keselamatan laboratorium harus diimbangi dengan kenyamanan pekerja. Kenyamanan terutama berkaitan dengan pemeliharaan suhu dan kecepatan udara yang sesuai. Produktivitas pekerja akan menderita jika ruang terlalu hangat atau terlalu dingin. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi energi. Laboratorium biasanya dirancang sebagai sistem sekali pakai tanpa resirkulasi. Volume udara yang besar dapat digunakan bengkel menghabiskan jumlah energi yang cukup besar. Mengurangi biaya energi ini berdampak langsung pada biaya rutin pengelolaan. Selain itu, laboratorium energi perlu memiliki bangunan yang terprogram secara otomatisasi dengan mengandalkan sistem pemipaan dan exhaust. Laboratorium harus dirancang agar efisiensi energi tidak mengurangi kenyamanan dan keselamatan. Perlu dilakukan monitoring secara berkala penggunaan kebutuhan energi di dalam laboratorium dan bengkel. Ini 3 persyaratan utama bengkel. Ya, ada keamanan, kenyamanan, dan efisiensi energi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, sub yang ketiga tadi ada, ya, standar bengkel atau laboratorium untuk SMK. Ya, tadi ada yang pertama ada berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008. Kemudian yang kedua berdasarkan standar yang dikembangkan Ismara dan Prianto. Ada 2. Ya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008, ya. Yang pertama yaitu tempat kerja, peralatan tetap dan perabotan maupun peralatan dan sistemnya yang terintegrasi atau tambahan. Ini meliputi perawatan dengan baik, tetap bersih,
dalam keadaan efisien dan urutan kerja yang efisien dan dalam kondisi baik. Kemudian yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer bengkel meliputi beberapa persyaratan, yaitu kondisi sekeliling bengkel harus terpelihara dengan cara membuka jendela, memasang kipas angin di dinding atau langit-langit untuk memberi kesejukan udara di bengkel. Dan yang ketiga yaitu temperatur tempat kerja selama jam kerja harus memenuhi persyaratan seperti untuk pekerjaan normal yaitu 160 derajat Celcius atau 60-80 Fahrenheit. Untuk pekerja berat yaitu 130 derajat Celcius atau 55-40 derajat Fahrenheit. Apabila di dalam bengkel terdapat pemanas atau pendingin, maka tidak boleh menghembuskan uap yang berbahaya. Keempat yaitu pencahayaan. Ya, pencahayaan harus memadai dan mencukupi. Jika memungkinkan pemanfaat cahaya alami, lampu darurat harus dipasang untuk berjaga-jaga seandainya lampu utama mengalami kegagalan dan menimbulkan bahaya. Ya, terus berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 yang kelima, ya, yaitu perawatan atau housekeeping. Ya, tempat kerja, perabotan dan fitting harus tetap bersih. Dinding, lantai dan langit-langit harus tetap bersih. Memeriksa penumpukan debu di atas permukaan datar, terutama pada struktur bangunan, balok gider atau penumpang, atap, dan sebagainya. Yang keenam, ada workstation harus nyaman untuk semua yang bekerja di sana. Memiliki pintu darurat yang ditandai dengan jelas. Lantai harus tetap bersih dan tidak licin. Bahaya sandungan disingkirkan. Bekerja pada posisi kaku dan janggal sebaiknya tidak dilakukan terlalu lama. Benda-benda kerja dan material kerja harus mudah diraih dari posisi kerja. Yang ketujuh yaitu tempat duduk. Tempat duduk dimanapun pekerjaan dilakukan, tempat duduk harus tersedia. Tempat duduk harus sesuai dengan jenis pekerjaannya dan memiliki sandaran punggung dan penumpu kaki atau footrest. Ya, harus pada kondisi yang baik semua. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ada lantai. Ya. Lantai tidak diberi beban berat berlebih, ya, rata dan mulus, tidak berlubang, bergelombang atau rusak yang mungkin menyebabkan bahaya. Itu tadi yaitu ada delapan ya, yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008. Kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan standar-standar yang dikembangkan oleh Ismara dan Prianto. Yang pertama yaitu standar bangunan bengkel atau laboratorium untuk SMK. Ya, lebar bengkel lebih dari 15 meter persegi. Tinggi bengkel per lantai ya lebih dari 6 meter kubik. Rasio lebar dengan tinggi yaitu 1:24. Luas minimal lantai per murid lebih dari 5 meter persegi per murid. Ya. Kemudian yang kedua yaitu standar lantai bengkel atau laboratorium. Ya, satu, lantai khusus kerja logam berupa beton cor dengan plester halus. Kemudian yang kedua, lantai khusus instruktur berupa keramik atau kayu. Lantai khusus ruang teknisi atau toolman berupa keramik atau kayu. Ya. Kemudian yang keempat, lantai khusus ruang kelas atau rombel berupa keramik atau kayu. Kemudian yang ketiga yaitu standar pintu bengkel atau laboratorium. Yang satu, lebar pintu utama bengkel lebih dari 4 meter atau dapat dimasuki truk 2. Tidak, tinggi pintu utama bengkel lebih dari 5 meter atau melewati batas maksimal angkat forklift.
Ya. Yang keempat ada standar penyekatan atau bengkel laboratorium. Ya. 1 bahan penyekat dari full kaca. 2 tinggi penyekat lebih dari 3 meter. Ya. 3 jenis penyekat atau adalah semi permanen. Yang keempat, keamanan penyekat harus kedap suara. Kemudian yang kelima, standar layout bengkel atau laboratorium. Ya. 1 bentuk lokasi bengkel berbentuk sayap. 2 tipe layout bengkel dengan kombinasi line production dengan flexibility layout. Selanjutnya, ya, berdasarkan standar yang dikembangkan Ismara dan Pianto yang keenam, yaitu standar pergudangan dan area khusus penyimpanan. Ya. 1 gudang perlu dipisah antara gudang alat, aksesoris mesin, bahan praktek mudah meledak dan tidak meledak. 2 struktur gudang dengan atap yang tinggi, memiliki banyak ventilasi, jendela tidak lembab dan kokoh. Kemudian yang 7 yaitu standar kenyamanan pandangan. Ya. Susunan jendela berbentuk bilateral dengan susunan 4 jendela dengan 1 celah dinding. Kedua, tinggi jendela adalah batas tertinggi atas atap bengkel. Kedelapan, yaitu standar kenyamanan pendengaran. Peredaman kebisingan alat atau mesin dengan mengisolasi alat atau mesin yang menghasilkan kebisingan pada area khusus berperedam. 9. Standar panas dan ventilasi. 1. Sirkulasi udara yang lebih dari 30%. Sistem ventilasi bengkel menggunakan ventilasi, kipas angin, air cooler, dan blower. 10. Standar keselamatan kerja, ya, atau K3. Peralatan K3 lengkap, berfungsi dengan baik, selalu digunakan dan terawat. Informasi K3 sangat lengkap di setiap alat atau mesin, bersih, jelas, dan komunikatif. 3. Simbol K3 sangat lengkap, ya, sangat lengkap di setiap alat atau mesin dan area kerja, jelas, komunikatif, sesuai aturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya yang ke-11, ya. Yang ke-11 yaitu standar ergonomik atau checkpoint. Ya. Luas area bekerja setiap alat atau mesin lebih dari 3 meter persegi atau pengguna. Ya. 2. Lalu lintas bengkel minimal dapat dilalui 2 forklift berpapasan. 3. Terdapat kursi fleksibel atau beroda, kuat, nyaman, dan dapat diatur. 4. Lantai bengkel harus rata dan tidak gelombang di area bengkel. Kemudian yang ke-12 yaitu standar mitigasi atau bencana. Yang pertama, pengetahuan mitigasi bencana selalu disampaikan di setiap pembelajaran di bengkel. Kedua, informasi denah evakuasi bencana diwujudkan dalam prototip, ya, jalur evakuasi dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian yang ketiga, petunjuk evakuasi ada di dinding, lantai, dan berada pada setiap area yang mudah dilihat. Kemudian yang ketiga, standar alat dan mesin, ya. 1. Keharuan alat atau mesin, ya, berada pada pembuatan 5 tahun terakhir. 2. Perawatan alat atau mesin secara berkala, terjadwal, dan rutin melakukan running maintenance. Ke-14, standar instalasi kelistrikan. Daya listrik yang digunakan adalah 3 fase. Pembagian daya listrik adalah 1 kotak, 1 mesin, yaitu, ya, penggunaan genset adalah 1 genset untuk 2 unit. Keempat yaitu sekring khusus daya, yaitu 1 sekring untuk 1 unit. Kemudian yang ke-15, ya, standar fleksibel efisiensi energi. Yang pertama, penggunaan solar cell, memiliki lebih dari 1 solar cell dan dimanfaatkan.
2. Penggunaan energi angin memiliki lebih dari 1 kincir angin yang dimanfaatkan. Yang ketiga, pendaur ulang sisa produksi untuk bahan praktik baru dan dapat dijual. 16. Standar fasilitas tambang. Fasilitas air minum ada 1 unit per 25 orang. 2. Fasilitas cuci tangan ada 1 unit per 10 orang. 3. Terdapat toilet pria dan wanita, ada tempat cuci tangan, WC, duduk, dan kloset. Dibersihkan setiap hari. Kemudian yang 17, standar ruang praktek program keahlian teknik otomotif Permendiknas nomor 40 tahun 2008, ya. Ruang praktek, ya, program keahlian teknik mekanik otomotif berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran pekerjaan mesin otomotif, kelistrikan otomotif secara, ya, serta sasis otomotif dan sistem pemindah tenaga. Ya, tuh, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, itu tadi sekedar penjelasan singkat dari saya. Penjelasan singkat dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.